Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Fatoni dengan NIM 2306 dari jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Riau. Pada video kali ini yang dimana saya akan menyampaikan materi yang berjudul tentang mengukur kelangkaan sumber daya alam dalam hutan mangrove, yang dimana dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Alam Manusia dan Lingkungan, yang dimana Bapak Eki Herlon SPMP. Untuk yang pertama, yang dimana pendahuluan, kelangkaan sumber daya alam dapat didefinisikan sebagai kurangnya ketersediaan sumber daya yang diperlukan untuk konsumsi dan penggunaan manusia, yang dikutip oleh Azam RL 2022. Kelangkaan sumber daya alam memiliki dampak yang besar dalam mengambil keputusan pembangunan ekonomi dan lingkungan. Jenis-jenis kelangkaan, yang dimana pertama ada kelangkaan fisik, kondisi ketika sumber daya alam tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan. Kelangkaan ini dapat terjadi pada sumber daya alam yang tidak diperbarui, berkurangnya luas hutan mangrove akibat konservasi lahan. Nah, untuk yang kedua, kelangkaan ekonomi, yang dimana kondisi sumber daya yang tersedia tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas, memaksa manusia untuk membuat pilihan dan skala prioritas. Yang terakhir ada kelangkaan sosial dan institusional, yang dimana disebabkan oleh kebijakan, regulasi, dan akses. Faktor-faktor yang mempengaruhi kelangkaan, yang dimana untuk yang pertama, ketersediaan dan laju eksploitasi. Sumber daya yang dieksploitasi melebihi tingkat ketersediaannya, yang mengalami kelangkaan. Deforestasi mangrove untuk tambahan dan pembangunan. Yang kedua, teknologi dan efisiensi, yang dimana perkembangan teknologi dapat mempengaruhi kelangkaan dengan meningkatkan efisiensi pengolahan yang tidak ramah lingkungan. Selanjutnya ada permintaan dan populasi, pertumbuhan populasi dan peningkatan konsumsi, yang dimana mempercepat eksploitasi sumber daya alam. Selanjutnya metode pengukuran kelangkaan. Untuk yang pertama ada indikator fisik, memiliki 2 poin, yang dimana cadangan yang tersedia dan tingkat ekstraksi. Pengukuran kelangkaan melalui indikator fisik mengandalkan analisis kuantitatif cadangan tersisa dan laju ekstraksi. Untuk contoh nyatanya itu terlihat dari kelangkaan air di Indonesia, di mana cadangan per kapita itu memiliki 1.700 meter kubik per hari, atau di bawah rata-rata global, yang dimana tidak diimbangi dengan pengelolaan ekstraksi berkelanjutan. Yang kedua ada indeks deplesi sumber daya alam, yang dimana deplesi itu merupakan metode akuntansi untuk mengukur penyusutan nilai sumber daya alam akibat eksploitasi, yang dimana rumus dasarnya. Implementasi indeks ini juga menghadapi tantangan teknis yang seperti ketidakpastian dalam estimasi cadangan dan fluktuasi nilai sisa akibat perubahan regulasi lingkungan. Nah, selanjutnya di sini ada indikator ekonomi, memiliki 3 poin. Yang pertama, harga pasar dan biaya eksternalitas. Harga pasar seringkali tidak mencerminkan biaya eksternalitas, baik positif maupun negatif, yang timbul dari aktivitas ekonomi. Eksternalitas negatif seperti mencemarkan lingkungan dari industri, menciptakan biaya tambahan bagi masyarakat yang tidak dihitung dalam mekanisme pasar. Yang kedua ada perubahan dalam rantai sumber daya alam, yang dimana merupakan selisih antara harga pasar dan biaya produksi, yang seringkali tidak dioptimalkan oleh negara. Yang terakhir ada indeks kelangkaan marginal,
yang dimana menggambarkan tekanan terhadap SDA sumber daya alam yang dimana mengakibatkan kombinasi faktor stok terbatas, daya ekstraksi, dan permintaan. Nah, selanjutnya ada indikator GDP dan indeks keberlanjutan lingkungan. Grand GDP atau bisa dibilang dengan produk domestik bruto hijau adalah versi perhitungan PDB yang sudah memperhitungkan kerusakan lingkungan dan penurunan sumber daya alam. Nah, yang dimana metode ini memberikan gambaran yang lebih realitas mengenai pertumbuhan ekonomi karena memperhitungkan dampak negatif dari aktivitas ekonomi terhadap lingkungan. PDB hijau itu yang dimana digunakan untuk mendukung transisi menuju ekonomi keberlanjutan, yang dimana dikutip oleh Sergio 2018. Yang kedua ada EPI, yang dimana Environmental Performance Index, yang dimana mengukur kinerja lingkungan suatu negara melalui indikator seperti kualitas udara, akses air bersih, konservasi alam, dan emisi karbon. Indeks ini membantu mengevaluasi efektivitas kebijakan lingkungan dan menjadi alat pembandingan antara negara. Materi selanjutnya ada dampak kelangkaan sumber daya alam mangrove. Untuk materi ini memiliki 3 poin. Yang pertama, dampak terhadap perekonomian. Perekonomian yang sangat terdampak oleh kelangkaannya sumber daya alam, terutama pada sektor-sektor seperti pertambangan, kehutanan, dan perkebunan yang bergantung pada ketersediaan sumber daya. Produktivitas sektor tersebut akan terdampak ketika cadangan sumber daya habis atau kualitasnya menurun, yang disebabkan adanya eksploitasi berlebih. Nah, untuk yang kedua ada dampak terhadap lingkungan. Kerusakan lingkungan yang semakin meluas merupakan dampak paling nyata dari kelangkaan sumber daya alam, yang dimana penggunaan lahan, air, dan hutan yang berlebihan mempercepat kerusakan ekosistem, meningkatkan emisi karbon, dan menghambat kemampuan alam untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Nah, untuk salah satu contohnya itu adalah isu kelangkaan air yang terjadi di Pulau Jawa dikarenakan eksploitasi air dan pencemaran air. Nah, untuk yang terakhir ada dampak terhadap sosial dan kesejahteraan. Beberapa permasalahan sosial seperti sengketa tanah, akses yang tidak merata terhadap sumber daya, dan migrasi yang disebabkan oleh kerusakan lingkungan atau hilangnya mata pencarian semuanya disebabkan oleh kelangkaan sumber daya alam. Kelangkaan sumber daya alam akhirnya mengakibatkan penurunan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup. Untuk yang selanjutnya ada strategi mengatasi kelangkaan SDA atau sumber daya alam. Untuk poin pertama ada pengelolaan berkelanjutan, restorisasi, dan konservasi. Salah satu taktik penting untuk memastikan bahwa sumber daya alam terus ada untuk generasi sekarang dan mendatang, yang dimana yaitu pengelolaan berkelanjutan. Nah, berbagai hal yang dapat dilakukan yaitu yang dimana ada memanfaatkan sumber daya secara efektif, menjaga kemampuan alam untuk beregenerasi, dan menjaga keseimbangan ekosistem. Untuk poin kedua ada penggunaan teknologi ramah lingkungan. Teknologi hijau dapat membantu untuk mengatasi kelangkaan sumber daya alam dengan mengurangi polusi serta limbah, yang dimana penelitian Astuti et al. 2024 memaparkan bahwa teknologi ramah lingkungan terbukti penting untuk mengatasi masalah limbah padat yang tentunya dapat berhasil melalui kerjasama yang baik antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat. Nah, untuk poin selanjutnya ada kebijakan ekonomi dan regulasi.
Melalui kebijakan dan regulasi ekonomi yang berpihak pada rakyat miskin, pemerintah memainkan peran penting dalam mengendalikan pengelolaan sumber daya alam. Nah, untuk yang terakhir ada pendekatan ekonomi sirkular. Tujuan dari pendekatan ini yang dimana untuk mengurangi jumlah bahan sisa yang tidak digunakan dan dibuang ke tempat pembuangan akhir. Dikutip oleh Mas Roro et al. 2022. Nah, sampailah untuk yang terakhir ada kesimpulan yang dimana sumber daya alam kita terbatas dan kita perlu mengelolanya dengan baik. Kelangkaan terjadi ketika kita menggunakan terlalu banyak sumber daya. Lebih cepat dari alam dapat memperbaruinya. Untuk mengetahui seberapa langka sumber daya kita bisa melihat jumlah yang tersisa, harga pasar, dan seberapa baik kita menjaga lingkungan. Kelangkaan ini berdampak pada ekonomi, lingkungan, dan kehidupan kita sehari-hari. Kita perlu menggunakan teknologi yang baik, buat aturan yang tepat, dan mengubah cara kita menggunakan barang agar sumber daya alam tetap ada untuk generasi mendatang. Contohnya hutan mangrove. Diperlukan pengelolaan bijak dan teknologi ramah lingkungan. Nah, oleh karena itu, perlindungan dan pengelolaan berkelanjutan hutan mangrove untuk memastikan berkelanjutan sumber daya alam bagi generasi mendatang. Nah, sekian dari video saya. Apabila ada salah kata dari saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.